Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang perubahan pada makhluk hidup. Ayo langsung aja kita mulai belajar. Adik-adik, coba deh lihat gambar ini. Inilah proses pertumbuhan pada kucing. Anak kucing yang baru lahir, dia akan memiliki tubuh yang kecil, rambut yang halus dan lembut. Setelah beberapa hari, anak kucing akan menjadi besar, gemuk, dan tinggi. Lalu akan menjadi kucing dewasa. Nah, perubahan dari anak kucing menjadi kucing dewasa ini disebut dengan pertumbuhan. Pertumbuhan terjadi pada setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Oke, langsung aja kita bahas pertumbuhan pada manusia. Sebelum lahir, manusia dikandung oleh ibu selama 9 bulan. Setelah 9 bulan, ibu melahirkan bayi. Bayi tumbuh menjadi balita, kemudian dari balita menjadi besar, yang disebut dengan anak remaja. Lalu, setelah beberapa tahun, remaja menjadi dewasa, sehingga pertumbuhan berhenti dan mengalami masa tua. Lalu, kira-kira apa saja ya faktor pertumbuhan pada manusia? Pertama adalah makanan bergizi. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Tentu saja makanan yang baik adalah makanan bergizi. Makanan bergizi harus mengandung protein, vitamin, dan mineral. Zat tersebut sangat dibutuhkan oleh tubuh teman-teman dan sangat baik untuk pertumbuhan, terutama anak-anak usia 8-15 tahun seperti kalian ini. Coba sekarang teman-teman lihat gambar di sini. Ada namanya menu 4 sehat 5 sempurna. Berdasarkan penjelasan ahli, makanan seimbang itu ada 5 macam. Ya, seperti ini contohnya adalah makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayur mayur, dan susu. Makanan pokok mengandung banyak karbohidrat yang dibutuhkan untuk manusia untuk sumber tenaga. Dalam kehidupan sehari-hari, makanan pokok yang mengandung karbohidrat misalnya, teman-teman bisa lihat di gambar ya, ada kentang, nasi, roti, jagung, mie, terus ada juga ubi. Lauk pauk terbagi menjadi 2, yaitu hewan dan tumbuhan. Lauk pauk harus mengandung protein dan lemak. Protein sebagai zat pembangun tubuh agar menjadi besar dan tinggi. Protein dibagi menjadi 2, yaitu protein hewani dan nabati. Coba kalian lihat di mana yang protein hewani. Ya, kalau protein hewani itu artinya dia protein yang asalnya dari hewan. Kalau dia nabati atau protein nabati, asalnya itu dari tumbuh-tumbuhan. Kalau protein hewani contohnya adalah daging ayam, daging sapi, ikan, dan banyak lainnya. Terus kalau protein nabati atau dari tumbuhan itu adalah contohnya tahu, tempe, kedelai, dan kacang-kacangan. Ada buah-buahan. Buah-buahan ini kaya akan vitamin dan mineral teman-teman. Di situ contohnya macam-macam, ada nanas, ada jeruk, apel, mangga, terus melon, dan masih banyak banget. Selanjutnya sayur mayur. Sayur mayur ini mengandung vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin diperlukan sebagai zat pengatur dan juga mengatur tubuh agar tetap sehat dan mencegah munculnya penyakit. Kurang makan sayur dan buah bisa berbahaya loh. Bisa menyebabkan kekurangan vitamin dan mineral atau yang disebut dengan avitaminosis. Gizi sempurna jika kita minum susu. Susu berguna untuk menyempurnakan kekurangan zat gizi. Lalu yang kedua adalah bahan tambahan makanan. Makanan selain mengandung gizi juga mengandung zat lain, yaitu zat tambahan. Misalnya bahan pengawet, bahan penyedap, dan bahan pewarna makanan. Oke, kita bahas dulu ya bahan pengawet. Bahan pengawet dibedakan menjadi 2 teman-teman, yaitu alami dan buatan. Bahan alami contohnya garam untuk mengawetkan ikan asin dan gula untuk mengawetkan manisan buah. Lalu yang kedua adalah bahan pengawet buatan, yaitu zat kimia yang dibuat oleh pabrik. Contohnya asam benzoat, asam sorbat, natrium nitrit, dan masih banyak lainnya. Biasanya terdapat pada produk seperti mie instan, kecap, sarden, dan lain-lain. Meskipun diberi pengawet, makanan bisa basi loh, tapi waktunya lama. Teman-teman bisa lihat di kemasannya, biasanya terdapat tanggal expire atau tanggal akhir makanan atau minuman tersebut boleh dikonsumsi atau dimakan. Kalian bisa lihat di gambar ini ada EXP. EXP artinya expire. Expire itu ya tadi. Di batas akhir produk tersebut boleh dikonsumsi. Di sini tertulis ada 040917, artinya tanggal 4 bulan 9
tahun 2017. Pada tahun dan tanggal tersebutlah makanan atau produk tersebut batas akhirnya. Bahan tambahan makanan yang kedua yaitu bahan penyedap alami dan bahan penyedap buatan. Bahan penyedap alami terbuat dari tumbuhan, contohnya merica, serai, bawang merah, bawang putih, jinten, dan lain-lain. Lalu bahan penyedap buatan itu dibuat oleh pabrik melalui reaksi kimia. Contohnya essence untuk sirup dan roti, sakarin untuk memberikan rasa manis, dan vetsin untuk menyedapkan makanan. Lalu bahan tambahan makanan yang ketiga yaitu bahan pewarna. Terbagi menjadi dua juga, bahan pewarna alami dan buatan. Bahan pewarna alami contohnya kunyit untuk memberi warna kuning, lalu daun pandan untuk memberi warna hijau, dan anggur untuk memberi warna ungu. Lalu bahan pewarna buatan misalnya tartrazin untuk warna kuning dan eritrosin untuk warna merah. Lalu yang ketiga dari faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia adalah olahraga. Dengan olahraga, tubuh menjadi lentur dan dapat melancarkan peredaran darah. Olahraga itu macam-macam teman-teman. Contohnya bisa dengan berenang, bulu tangkis, basket, sepak bola, atau secara alami manusia juga berolahraga. Contohnya jalan-jalan dari keliling rumah itu termasuk olahraga juga. Lalu lari dan lompat termasuk olahraga. Kesehatan itu mengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jika kita nggak olahraga atau kita jarang olahraga, maka kita akan mudah terkena penyakit. Kemudian yang keempat adalah rekreasi. Rekreasi artinya liburan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kejenuhan dan menjadi bahagia kembali. Meskipun biasanya jalan-jalan atau rekreasi ini melelahkan, tapi tetap menyenangkan. Lalu faktor yang terakhir adalah istirahat. Istirahat paling baik adalah tidur, teman-teman. Karena saat tidur, kegiatan tubuh berhenti. Bangun, tubuh menjadi segar kembali. Orang dewasa membutuhkan tidur 8 jam sehari. Namun anak-anak membutuhkan tidur lebih lama. Jika kurang istirahat, badan akan mudah sakit. Ada beberapa cara bersantai atau cara istirahat lainnya selain tidur. Misalnya melihat televisi, membaca buku, mendengarkan radio, atau bersantai saja. Nah, karena tadi kita udah bahas nih tentang 5 faktor pertumbuhan pada manusia. Sekarang kakak ada kuis untuk kamu nih. Cuma 2 aja dan mudah banget. Yang pertama, soalnya adalah sebutkan 3 bentuk istirahat terbaik menurut kamu. Lalu nomor 2, tuliskan 2 jenis bahan tambahan pada makanan. Mudah banget kan? Langsung jawab di kolom komentar ya.